Selamat datang di ruang kita, tempat di mana suara-suara anak muda tidak hanya didengar, tetapi juga diberi bobot. Saya Panji Jaya, dan hari ini, kita akan menyelami berbagai tantangan yang seringkali terasa begitu personal, begitu membebani, namun sesungguhnya dialami oleh banyak dari kita. Dari riuhnya media sosial hingga sunyinya pencarian jati diri, dari tekanan akademis hingga kebimbangan akan masa depan. Ini bukan sekadar keluh kesah, melainkan sebuah pengakuan bahwa menjadi muda di era ini memiliki kompleksitasnya sendiri. Namun, di tengah segala kompleksitas itu, percayalah, selalu ada jalan keluar, selalu ada solusi praktis yang bisa kita terapkan. Video ini saya dedikasikan untuk Anda semua, para generasi penerus bangsa, yang mungkin sedang merasa gamang, bingung, atau bahkan kehilangan arah. Kita tidak akan hanya mengidentifikasi masalah, tetapi lebih jauh lagi, kita akan bersama-sama merumuskan langkah-langkah konkret, strategi jitu, untuk menghadapi setiap tantangan tersebut dengan kepala tegak dan semangat yang menyala. Karena sejatinya, setiap tantangan adalah undangan untuk bertumbuh, setiap kesulitan adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Mari kita urai benang kusut ini satu persatu, mencari cahaya di ujung terowongan, dan membuktikan bahwa anak muda hari ini bukan hanya objek perubahan, tetapi subjek yang aktif menciptakan masa depannya sendiri. Bersiaplah untuk mendapatkan perspektif baru dan solusi yang aplikatif, karena perjalanan kita dimulai sekarang. Salah satu pergulatan terbesar di usia muda adalah pencarian identitas. Siapa saya? Apa tujuan hidup saya? Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali menggema, menciptakan krisis yang jika tidak dikelola bisa berujung pada kebingungan berkepanjangan. Salah satu cara paling ampuh untuk mulai menjawabnya adalah dengan introspeksi. Cobalah untuk menuangkan pikiran dan perasaan Anda dalam jurnal harian. Menuliskan apa yang Anda alami, apa yang Anda rasakan, bisa menjadi cermin yang kuat untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Jangan remehkan kekuatan kata-kata yang Anda tulis untuk diri Anda sendiri. Selain itu, ada alat bantu yang bisa memberikan perspektif, seperti tes kepribadian atau minat bakat. Tes seperti MBTI atau Holland Code misalnya, bukanlah label mati, melainkan peta awal untuk mengenali kecenderungan alami Anda, kekuatan Anda, dan area mana yang mungkin perlu Anda kembangkan. Ini bukan tentang memasukkan diri ke dalam kotak, tapi tentang mendapatkan insight. Dan yang tak kalah penting, bijaklah dalam mengonsumsi media sosial. Paparan yang berlebihan seringkali justru mengaburkan jati diri kita. Cobalah untuk melakukan detox digital sesekali. Berikan ruang bagi diri Anda untuk terkoneksi dengan dunia nyata dan suara hati Anda sendiri, bukan hanya dengan gemerlap dunia maya. Media sosial, pedang bermata dua. Di satu sisi ia menghubungkan, memberi informasi, namun di sisi lain, ia bisa menjadi sumber tekanan yang luar biasa. Penting sekali bagi kita untuk memiliki literasi digital yang kuat. Pahami bahwa apa yang Anda lihat di lini masa teman, selebriti, atau influencer, seringkali adalah versi terbaik, versi yang sudah dikurasi, bukan realita utuh kehidupan mereka. Jangan pernah membandingkan behind the scenes Anda dengan highlight reel orang lain. Ini adalah jebakan yang bisa menggerogoti rasa percaya diri dan kebahagiaan. Untuk melawan dampak negatifnya, praktikkan rasa syukur. Kedengarannya sederhana, tetapi gratitude journaling, menuliskan hal-hal kecil yang Anda syukuri setiap hari, bisa menggeser fokus Anda dari apa yang tidak Anda miliki menjadi apa yang sudah Anda miliki. Ini adalah penawar racun perbandingan sosial. Selain itu, kurasi lini masa Anda secara sadar. Ikuti akun-akun yang memberikan inspirasi positif, yang membangun, yang memberikan ilmu, bukan yang hanya memamerkan kesempurnaan semu. Jadikan media sosial alat untuk bertumbuh, bukan untuk merasa tertinggal atau tidak cukup baik. Kesehatan mental bukan lagi topik tabu, melainkan fondasi penting bagi kehidupan yang berkualitas, terutama bagi anak muda yang menghadapi begitu banyak tekanan. Langkah pertama dan krusial adalah menciptakan ruang aman untuk bercerita. Ini bisa berupa komunitas yang suportif, seorang mentor yang bisa Anda percaya, atau bahkan teman dekat yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Jangan pernah merasa sendirian dalam pergulatan Anda. Berbagi beban akan membuatnya terasa lebih ringan. Dan seringkali, solusi muncul justru ketika kita berani bersuara. Lebih jauh lagi, kita perlu bersama-sama menormalisasi pencarian bantuan profesional. Pergi ke psikolog atau konselor bukanlah tanda kelemahan.